Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Muji Santosa. Mari kita bahas mengenai peralatan dalam tender pekerjaan konstruksi. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, dalam tender pekerjaan konstruksi itu ada peralatan. Nah, peralatan ini masuknya di penawaran teknis, Pak. Ya, setelah saya baca peraturan Menteri PUPR ya, Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Ya, di sana disebutkan alat termasuk dalam penawaran teknis. Dokumen penawaran teknis antara lain daftar peralatan utama gitu ya. Kalau peralatan itu masuk dalam penawaran teknis, apakah itu berarti alat peralatan tersebut harus milik penyedia sendiri? Ya, peralatan utama tadi ya tidak harus milik sendiri, bisa juga milik sendiri. Buktinya apa? STNK, BKP, invoice. Berikutnya bisa juga sewa beli. Buktinya apa? Invoice, uang muka, angsuran ya. Berikutnya apa lagi kalau bukan itu? Ya sewa lah, sewa dari pemilik ya, pemiliknya. Buktinya apa? Perjanjian sewa lah gitu. Oke. Tadi Bapak sampaikan ada yang disebut dengan peralatan utama. Apa itu, Pak, peralatan utama? Peralatan utama adalah peralatan yang mendukung langsung dan sesuai kebutuhannya untuk melaksanakan pekerjaan utama, major item. Kepemilikan peralatan ini adalah tadi saya jelaskan ya, milik sendiri, sewa beli, atau sewa pada pihak lain dengan perjanjian sewa. Bukan surat dukungan ya, bukan surat dukungan. Jadi bukan alat sederhana seperti cangkul ya, dan sebagainya. Kami sebagai Pokja Pemilihan, bagaimanakah cara kami melakukan evaluasi peralatan ini, Pak? Ya, Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi dengan cara seperti ini. Pertama, kepemilikan. Apakah milik sendiri dengan bukti ya tadi milik sendiri, STNK, BPKB, invoice, atau sewa beli dengan buktinya apa? Invoice, uang muka, angsuran, ya. Atau peralatannya sewa dengan buktinya apa? Perjanjian. Berikutnya, penyedia boleh menyantumkan merek, tipe, dan lokasi dalam daftar isian peralatan. Jadi penyantuman merek, tipe itu tidak menggugurkan. Berikutnya disampaikan ya jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan ini ya. Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan penyantuman dalam dokumen pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasar metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Apabila peralatan itu menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitasnya yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target waktu yang sesuai dengan target setelah waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada evaluasi teknis. Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan apa? Klarifikasi kepada pemilik peralatan, pemilik sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh peserta. Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatannya ya. Oke. Masalah berikutnya adalah di lapangan itu sering sekali ada penyedia yang mengikuti beberapa paket tender dan mereka menawarkan peralatan yang sama yang mereka miliki. Ini bagaimana? Ya, dalam prakteknya ini agak kesulitan. Ya, ini lebih mudah kalau memang dalam Pokja yang sama ada beberapa paket tender. Ketika sudah berbeda Pokja atau ketika sudah berbeda UKBBC-nya, agak kesulitan mengenai hal ini. Tapi kalau tidak sulit, itu terjadi dapat kita jangkau,
Maka dapat disebutkan sebagai berikut. Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi, ya, dalam waktu penetapan menang bersamaan dan atau sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi lain yang sedang berjalan, maka apabila menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, ya, pada satu tender saja, yaitu setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan untuk paket yang mana. Sedangkan untuk tender yang lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan yang lain yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket yang lain. Ketentuan alat dapat digunakan untuk banyak paket, ya. Ini bisa kalau apa? Kalau waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih, overlapping, ya. Ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat. Lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Ya, kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari satu paket pekerjaan. Ya. Berikutnya mengenai peralatan harus memenuhi standar kelayakannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan uraian-uraian ini bermanfaat untuk tender pekerjaan konstruksi kita. Salam pengadaan.